Jalur SBMPTN jadi jalur masuk PTN yang paling banyak diikutin sama calon mahasiswa baru. Wajar aja ya, karena di jalur ini pesertanya nggak terbatas kayak SNMPTN. Tapi buat ikut SBMPTN tentu ada ujian yang harus dilewatin, yaitu UTBK. Nah, di video kali ini kita akan bahas apa sih itu UTBK, materinya apa aja, kenapa harus mempersiapkan diri dari sekarang, dan tips untuk mulai belajar UTBK dari sekarang. Tapi sebelum itu, aku mau kasih kamu info menarik nih. Pahamify bisa banget bantu kamu menaklukkan UTBK dengan fitur tryout yang keren abis. Di tryout premium Pahamify, kamu bisa dapat soal HOTS dan video pembahasannya, rasionalisasi masuk jurusan, rekomendasi kampus, smart analysis, dan grafik perkembangan nilai TO kamu. Nah, untuk info lengkapnya, klik link di deskripsi ya. UTBK atau Ujian Tulis Berbasis Komputer adalah tes yang diselenggarain sama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau disingkat LTMPT. LTMPT itu satu-satunya lembaga yang nyelenggarain tes perguruan tinggi berstandar di Indonesia. UTBK ini jadi syarat utama buat kamu ikutan SBMPTN. Jadi nilai UTBK itu semacam tiket buat kamu masuk ke PTN lewat jalur SBMPTN. Tujuan adanya UTBK ini untuk memprediksi calon mahasiswa yang mampu nyelesain studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Emang, tesnya kayak gimana ya? UTBK itu nggak kayak ujian sekolah biasa loh. Soal-soalnya lebih panas dan bikin otak ngebul. Bercanda ya. Maksudnya panas tuh soal-soalnya HOTS. Apa sih HOTS itu? HOTS itu singkatan dari Higher Order Thinking Skills, yang artinya soal-soalnya membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi di soal HOTS itu nggak cuma hafalan aja, tapi harus nganalisis soalnya dulu buat tahu jawabannya. Nih, salah satu contoh soal HOTS. Ayo, ada yang tahu jawabannya? Selain banyak soal HOTS-nya, UTBK juga dibagi jadi 2 subtes. Ada TPS dan TKA. TPS itu singkatan dari tes potensi skolastik, yang bertujuan buat ngukur potensi diri kamu, kemampuan kognitif, logika dan penalaran, serta pemahaman umum. Subtes ini terdiri dari 4 komponen materi, yaitu penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pengetahuan kuantitatif. TPS ini akan dikerjain sama semua peserta UTBK, baik yang ngambil kelompok Saintek, Soshum, atau campuran. Nah, kalau TKA, materi ujian Saintek dan Soshumnya itu berbeda. TKA atau tes kemampuan akademik berguna buat ngukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang udah diajarin di sekolah. Materi TKA untuk kelompok ujian Saintek terdiri dari matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan materi TKA untuk kelompok ujian Soshum terdiri dari sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Kalau buat kelompok campuran itu gabungan dari Saintek dan Soshum. Jadi buat kamu yang mau ambil campuran harus belajar lebih ekstra ya. Pelaksanaan UTBK biasanya diselenggarain sekitar bulan April. Untuk tanggal tepatnya, kamu harus selalu update infonya ya. Meskipun masih beberapa bulan lagi, tapi persiapan UTBK harus udah dimulai dari sekarang loh. Kenapa ya harus nyiapin dari sekarang? Nah, selain materinya banyak dan soal-soalnya HOTS, di UTBK nanti kamu akan bersaing sama ratusan ribu peserta di seluruh Indonesia. Bayangin aja, di tahun 2021 lalu, peserta yang ikut UTBK sebanyak 777.858 peserta. Sedangkan yang lolos hanya 184.942 peserta. Atau hanya sekitar 23,78%-nya aja. Artinya dari 10 orang yang ikut UTBK, hanya 2-3 orang aja yang berhasil lolos SBMPTN. Wah, ketat banget ya persaingannya. Terus, UTBK juga dilaksanain di lokasi yang kamu pilih saat mendaftar. Dan bakal ada yang ngawasin. Jadi, udah nggak bisa deh buat nengok sana-sini atau bawa contekan. Makanya, kamu harus mulai mempersiapkan diri buat UTBK dari sekarang.
Ya, hitung-hitung curi start dari peserta lain, biar lebih siap menghadapi UTBK nanti. Nah, buat kamu yang masih bingung harus ngapain dulu, ikutan tips ini yuk! Tips yang pertama, buat tujuan yang jelas. Kamu harus mulai tentukan jurusan apa yang kamu targetkan. Terus kamu cari tuh, buat masuk jurusan itu nilai minimal UTBK-nya berapa sih? Biar kamu tahu target nilai UTBK kamu berapa. Kalau nggak mau ribet ngitung-ngitungin nilai UTBK kayak gitu, jangan khawatir. Di tryout PahamiFi ada fitur rasionalisasi jurusan. Dengan fitur ini, kamu bisa tahu nilai TO UTBK kamu udah cukup atau belum buat masuk jurusan impian kamu. Kalau masih belum tahu mau masuk jurusan mana, nggak apa-apa kok. Masih ada waktu buat cari jurusan yang sesuai sama minat dan bakat kamu. Kamu bisa mulai cari tahu jurusan-jurusan yang menarik buat kamu dari website, YouTube, atau di aplikasi PahamiFi. Terus kamu juga bisa konsultasi sama guru BK kamu dan cobain tes minat bakat buat bantu kamu nentuin jurusan yang pas. Tips kedua, bangun kebiasaan belajar. Kalau tujuannya udah ada, saatnya bangun kebiasaan belajar buat mencapai targetmu. Misalnya, kamu akan meluangkan waktu 4 jam sehari buat belajar UTBK. Di hari Senin, kamu akan belajar PU selama 2 jam dan PBM selama 2 jam. Lalu di hari Selasa, kamu akan belajar PPU selama 2 jam dan PK selama 2 jam. Begitu seterusnya. Nah, kalau target per harimu ada yang terlewat, maka jadikan itu hutang belajar yang harus kamu bayar di hari lain. Misalnya, di hari Senin harusnya kamu belajar PU dan PBM. Tapi karena ada suatu hal, kamu jadi tidak belajar. Maka kamu harus ganti belajar PU dan PBM di hari lain pada minggu tersebut. Kamu juga bisa hitung hutang belajarmu lewat kalkulator waktu belajar UTBK di web PahamiFi. Kamu bisa tentukan dulu tujuanmu dan kelasmu. Terus kamu bisa pilih bagaimana cara belajarmu. Terus masukin kapan kamu mau belajar UTBK. Berapa soal yang akan kamu kerjain, berapa lama waktu yang akan kamu luangkan, dan seberapa yakin kamu dengan kemampuan kamu. Terus kelar deh hutang belajarnya. Gimana hutangnya? Terasa berat? Tenang, jangan dulu overthinking. Dengan konsisten membayar hutang dan berpegang pada jadwal belajarmu, aku yakin kok kamu akan jadi lebih siap. Tips yang ketiga, sering-sering ikut tryout UTBK. Sama kayak orang yang mau perang, kita harus tahu dulu medan perangnya biar nggak kaget. Dan dengan mengikuti tryout, kita akan lebih mengenal medan perang UTBK nanti. Saat awal-awal mengikuti tryout, sebaiknya kamu jangan terpaku sama nilai yang didapat. Tapi fokuslah pada evaluasi belajar kamu. Materi apa aja yang udah kamu kuasai, dan materi apa aja yang belum kamu kuasai. Dengan begitu, kamu bisa lebih fokus buat ningkatin kemampuan di materi yang belum kamu kuasai. Nah, baru deh di tryout berikutnya, kamu mulai perhatikan nilainya. Apakah terus meningkat dan mencapai targetmu atau belum? Tips yang terakhir, lakukan refleksi diri. Dalam proses belajar, semangatmu mungkin gak akan selalu optimal. Rasa malas kadang akan menghampirimu. Tapi saat semangatmu mulai turun, lakukanlah refleksi diri. Ingatlah kembali tujuan awalmu. Bayangkan suatu hari nanti kamu akan menggunakan alma mater kampus impianmu. Gak apa-apa buat istirahat sejenak. Lakukan apapun yang bisa bikin kamu refresh lagi. Setelah itu, kembali fokus pada tujuan awalmu ya. Nah, itulah tips mempersiapkan diri untuk UTBK dari sekarang. Perjuanganmu mungkin akan terasa berat, tapi yakinlah kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekian video kali ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari PahamiFi. Sampai jumpa dan semangat untuk meraih kampus impian. Dadah!